belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah video. Di situ ada salah seorang Habib Fulan bin Fulan al-Fulani memberikan penjelasan tentang derajat kemuliaan antara seorang kiai dan habib. Ya, di situ beliau mengambil kutipan dari Ibnu Hajar. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan habib yang bodoh, ya, itu jauh lebih mulia habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila, maka kiainya hilang juga. Nah, kalau habib, walaupun bodoh, walaupun gila, ya, habibnya tetap karena darahnya. Nah, ya, karena darah. Maaf, saya koreksi. Redaksinya nggak seperti ini. Bagaimana redaksinya? Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kiai dengan bukan habib. Istilah habib, ya itu. Tapi memakai istilah orang ajam, ya, alim yang ajam dengan syarif, ya, dengan sayyid, dengan syarif. Di situ dengan bukan syarif habib. yang saya tahu. Nah, kalau syarif jelas. Syarif ini dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu sebutannya Sayyid Syarif. Gak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam, ya, orang biasa, tapi bukan alim, keturunan Rasul. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya. Karena pakai istilah kiai. Sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang dzurriyyah Rasul. Ya. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu, ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Gak semuanya, saya bilang banyak, ya. Banyak. Maka kiai atau gus atau bahkan siapapun, ya, orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, maka dia sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir, apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya, kasihan umat. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingatkan sekali lagi, ya, tolong jangan panggil saya dengan sebutan Habib lagi, ya, karena panggilan Habib ini khusus untuk keluarga Ba'alawi. Saya bukan keluarga Ba'alawi, saya keluarga Al-Idrisi, Sayyid, ya, ini lebih tepat, atau Syarif. Nah, atau kalau di asalnya sono di Maghrib, di Maroko, itu Maula. Baik, saja pertanyaannya. Kenapa keturunan Kiai Muzaki banyak yang tidak menjadi Habib? Jawabannya sama. Kok Habib terus? Karena Kiai Muzaki ini bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Habaib, tapi keturunan Sayyid. Makanya Kiai Muzaki ini dikenal juga dengan Sayyid Muzaki. Tapi kenapa dipanggil Kiai, kan gitu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena beliau ini sudah membumi, sudah bergaul dengan orang-orang sekitar, orang-orang pribumi, walaupun keturunan Arab, tapi karena sudah hidup di Indonesia, lahir di Indonesia, ya harus membumi dong. Benar itu. Makanya banyak sebutannya, disebut juga Syekh Muzaki. Ada yang juga menyebut beliau sebagai Sunan Susuhunan, Sunan Batu Kolong. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan Bujuk Batu Kolong. Nah, banyak sekali. Apalagi anak keturunannya, zuriyahnya, macam-macam sebutannya.
Ada yang dipanggil Bindere, ada yang Lora, ada yang Gus, ada yang Macam-macam. Kiai, ada yang banyak lah ya. Tapi pada hakikatnya kalau ditinjau dari segi nasab, mereka semuanya ini adalah seorang sayyid atau syarif ya, karena nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh Syarif Zulfikar Basaiban menyebut tentang kiai tadi itu. Karena itu bisa saja menjadi bentuk provokasi baru. Murid Bahar Smith yang tadi, yang pertama tadi, 70 kiai, ya, satu habib walaupun itu bodoh lebih baik daripada 70 kiai alim. Penggunaan kata itu yang kurang tepat. Padahal di redaksi awalnya enggak menyebut tentang kiai atau habib, tetapi menyebut tentang syarif, sayyid dengan orang azam atau orang alim saja, orang biasa tapi alim. Hanya menyebut itu, tidak menyebut kiai. Tidak juga menyebut tentang habib. Karena habib itu sebutan seperti kiai di Hadramaut Yaman sana. Disebut habib, kiai. Kalau di kita kiai, kalau di Hadramaut Yaman habib. Harus tahu sejarah, harus tahu berhati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu. Kalau seperti ini sama saja merendahkan seorang kiai. Padahal Anda tahu nggak, kiai-kiai di Indonesia itu juga keturunan dan zuriat Nabi Muhammad SAW. Walaupun nggak semua, tapi sebagian besar, banyak sekali keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan keturunan Ba'alawi dari Hadramaut Yaman. Ya, banyak sekali. Jangan seolah-olah kalian berpikir bahwa Habib itu yang ada di Indonesia itu semuanya Habib, keturunan zuriat Nabi Muhammad itu semua Habib. Enggak. Yang keturunan Habib itu hanya dari Hadramaut Yaman. Ya. Kalau yang lain keturunan aslinya itu adalah Sayyid, Syarif. Habib banyak sebutan yang dari Hadramaut Yaman. Habib Kiai, sama aja. Kalau seperti itu seperti merendahkan seorang kiai. Padahal kalian tahu enggak, keturunan Nabi Muhammad itu semua melebur menjadi satu dengan masyarakat sekitarnya, menjadi ulama, kemudian disebut dengan kiai, gus, lora. Sebutan lokal yang ada di negara kita, negara Indonesia dari sejak zaman dulu. Mereka melebur berbaur dengan penduduk sekitar. Ya, bukan mengeksklusifkan diri menjadi seorang habib, enggak, mereka melebur. Ini hati-hati. Oknum habib seperti ini hati-hati. Oknum habib ya, yang mengunggulkan kehabibannya kemudian merendahkan kiai. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Itu tadi ceramah dari muridnya dari Bahar Smith. Kalau tidak salah teman-teman, karena mukanya nggak kelihatan. Karena dari segi intonasi, ekspresinya memang murid dari Bahar Smith ini memang hampir sama dengan Bahar Smith sendiri. Tapi ini berbahaya teman-teman. Jangan sampai menggunakan diksi atau menggunakan kata-kata penyebutan kiai. Sekali lagi, di redaksi awalnya tidak menyebut tentang kiai atau habib, tetapi satu sayyid atau syarif ya, itu lebih baik daripada 70 orang ajam atau orang alim tidak menyebut kiai. Ini bahaya, ini omongan seperti itu. Ingat, bahaya itu. Seolah-olah mengunggulkan habiban kemudian merendahkan kiai. Itu berbahaya. Ingat, aslinya tidak seperti itu. Redaksi aslinya enggak seperti itu. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah kata-kata itu, dan ini bisa menimbulkan provokasi. Ini berbahaya banget. Terima kasih teman-temanku. Terus belajar terus. Supaya kita enggak gampang dibodohi oleh seseorang.
Mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.